Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, udah lama kayaknya. Lama banget, Ah, Bang, dari iya. tadi. Nih Aye lagi ngurusin cucu Aye. Aduh, kenapa cucunya? Aku kalau diajak ngomong kagak denger tuh bocah congean kali-kali dok. Wah, gila. Conge. Iya. Iya, Ini iya. ngomong-ngomong dokter Angga bukan? Iya, betul, Oh, THT kan? Bang. Iya, Aye THT. pengen banget tuh dok. Cucu Aye nih. Kupingnya kagak denger. Oh, Congean gitu. kali. Congean. Iya. Oh, masih dicek tuh, Bang. Nah, Aye mau tanya nih dok ya. Bener congean namanya apa yang sebenarnya apa sih dok? Itu Nah. namanya kita mah taunya orang Betawi mah congean tuh bocah. Iya. Jadi sebenarnya nih, Bang, conge itu memang ya bahasa awamnya untuk infeksi di telinga. Oh, infeksi yang dia. udah lama Oh, gitu. menahun. Menahun. Oh, infeksi menahun. Betul. Nah, kalau Iya. bahasa medisnya itu sebenarnya OMSK namanya. Singkatan itu, Bang. Apa itu? OMSK. Apa itu? OMSK, singkatan otitis media suppuratif kronik. Oh. Nah, tapi kita gampangnya bilang conge aja. Congean, Conge gampang itu dah. sebenarnya adalah infeksi di telinga tapi yang udah menahun. Oh, udah lama. Ini udah lama biasanya. Nah, itu bocah kan kejadiannya. bocah itu baru 7 tahun dok. Iya, 7 tahun udah bisa karena OMSK atau conge itu batasnya sebenarnya 2 bulan. Kalau dia infeksi Oh, lebih itu dari 2 bocah. bulan dibilang OMSK atau Oh, udah menahun nih Betul, jatuhnya. Oh, iya. gitu. Emang disebabkan apa dok? Nah, Apa emaknya tuh ngomong di kupingnya kenceng banget, jadi dia congean deh tuh, bodoh apa? bukan. Kenapa Kalau tuh? emaknya ngomong kencang berarti suaminya juga ada conge dong. Iya, Tapi itu bener, sebenarnya oke. conge itu disebabkan karena infeksi bakteri. Nah, Oh. cuman infeksi bakterinya itu bikin ada lobang di genang telinganya. Di itunya tuh yang Genang tipis telinga, itu. betul. Iya, Genang iya. telinganya jadi ada lobang. Hah? Nah, jadi infeksi masuk dari situ. Oh, di dalamnya. Betul. Jadi akhirnya infeksinya nggak sembuh-sembuh. Terjadilah si conge tadi. Nah, disebabkan apa dia kotor, hidupnya kotor, atau emang dia kemasukan tanah, atau tangannya kotor dimasukin tangan itu? Iya. Iya, sebabnya itu dok. Betul, biasanya memang Bocah. berhubungan dengan personal hygiene atau kebersihan diri. Oh. Jadi misalnya kalau misalnya sering batuk pilek gitu Oh, ya, ha. terus kemudian juga misalnya telinganya sering kemasukan air atau basah gitu Iya. ya. Ha. Nah, kombinasi itu bisa membuat genang telinga tadi jadi berlubang. Nah, kalau udah berlubang itu kuping atau telinga nggak boleh kemasukan air sama sekali. Oh. Nah, kalau misalnya kemasukan air atau misalnya sering dikorek gitu ya, pakai tangan atau pakai kapas untuk antar bat, nah itu bisa ada infeksi yang masuk ke dalam genang gitu. telinganya sehingga terjadilah si conge tadi. Oh, dia makanya sampai keluar tuh dok ya? Itu apa itu dok? Memang sampai keluar gitu Nah, tuh? memang gejala utamanya atau gejala klasiknya dari conge itu memang ada cairan yang keluar dari dalam telinga. Iya. Nah, cairan itu adalah tanda dia ada infeksi gitu. Jadi infeksi disertai dengan ada lubang di genangan telinga, makanya menyebabkan ada cairan yang keluar dari telinga keluar tersebut tadi. telinganya. Jadi itu Iya. gejala utamanya. Cuman ada gejala-gejala lain juga nih Bang, selain keluar cairan dari telinga. Juga ada tadi yang seperti Abang bilang, gangguan pendengaran. Dengar, iya kagak denger dia kalau udah kasih tahu sama ngkongnya, kagak mau dengerin. Oh Betul. begitu. Nah, kadang-kadang juga ada nyeri, sakit di telinganya gitu. Selain itu juga kadang-kadang si conge ini juga bisa bikin komplikasi Bang. Bisa ada gejala lainnya. Oh gitu. Kayak misalnya gangguan keseimbangan, suka oleng gitu kalau jalan atau suka pusing. Atau Dia miring dong. miring jalannya gitu. Atau bisa juga yang terjadi adalah sakit kepala. Oh, Karena pusing. si conge itu infeksinya rupanya bisa juga menyebar sampai ke otak. Oh. Gitu. Nah, itu yang kita takutkan. Jadi kadang-kadang si conge ini bisa bikin ada komplikasi. Nah, selain tadi bikin sakit kepala, juga bisa infeksinya itu mengenai si saraf wajah. Oh, Jadi nanti gitu. jadi bisa jadi ada kelumpuhan saraf wajah kayak orang stroke gitu, Bang. Oh begitu. Kalau didiemin tuh bocah. Kalau didiemin aja. Oh, ngeri juga ya dok ya. Betul. Yo, Makanya conge efeknya itu harus gede, diobatin. efeknya itu jadinya bahaya banget dok. Betul, yang pasti udah pasti nih, pasti akan ganggu pendengaran. Pasti gitu. ya. Makanya itu juga kalau buat anak gitu kan, pendengaran itu sangat penting karena kan lagi sekolah, lagi tumbuh kembang, iya, penting benar. sekali untuk ada pendengaran yang bagus. Nah itu dia biasanya nyambung nggak dok sama telinga yang satu? Nah, sebenarnya sih nggak nyambung Bang antara sebelah kanan sama kiri. Oh, gitu. Cuman ada kasus-kasus pasien yang congenya itu memang dua-duanya Oh, kanan ada. kiri, tapi bukan dari kanan pindah ke kiri atau kanan kemarin yang kiri. Kirain Bang. nembus gitu dok. Agak, kirain namanya juga. Kita kayak kagak tahu dok. Kirain Iya. dari sini dia bakterinya masuk ke dalam dan Iya. nembus dia akan sampai kemari. Nembusnya nggak sampai kuping satunya, tapi nembusnya bisa ke saraf pusat, misalnya di otak kayak Oh, gitu. otak yang dibilang tadi dokter Puyeng Tuh, sakit kepala, kayak gitu. Oh. Ngopi dulu deh, dok. Jadi Iya, banget. iya, oh.
Nah, terus nih dok, yang harus diwaspadai. Ya. Nah, ngomong-ngomong yang harus diwaspadai ini gimana? Tadi Bang, kalau misalnya si congenya ini udah bikin komplikasi, Iya. memang nggak semuanya, tapi ada conge atau OMSK yang sifatnya itu berbahaya. Dia infeksinya itu bisa memakan tulang. Wih, Gitu. sampai makan tulang. Sampai memakan tulang infeksinya. Tulang mana dok? Tulang di otak? telinga, Oh, tulang di telinga yang iya. kebetulan dekat sama otak. Oh iya benar. Nah, jadi kalau yang harus diwaspadai adalah kalau misalnya ada gejala-gejala infeksi sistem saraf pusat. Kayak misalnya sakit kepala, Iya. atau muntah-muntah, atau sampai bahkan penurunan kesadaran. Misalnya kok tidur terus nggak dibangun-bangunin, nggak bisa. Nah, itu harus hati-hati. Tapi juga ada komplikasi lain, kayak tadi misalnya mulutnya mencong, itu juga harus diwaspadai. Atau kalau misalnya ada gangguan pendengaran dan gangguan keseimbangan. Oh, sampai kayak gitu. Dok, ya. emang nih yang kita tahu ya, oke, yang namanya congean itu kan bocah. Nah, orang gede itu congean nggak sih dok? Orang-orang gede gitu. Bisa juga. Jadi sebenarnya orang dewasa itu juga bisa terkena OMSK. Kadang-kadang ada yang memang OMSK-nya itu dari kecil tapi nggak diobat-obatin sampai itu lama-lama udah dewasa gitu ya. Tapi kadang-kadang juga bisa terjadi baru di usia dewasa. Jadi OMSK nggak hanya pada anak kecil aja. Oh, tapi bisa disembuhin. Bisa. Bisa. Dan terus pencegahannya dok, nih disembuhkannya ini gimana? Ya. Kalau udah kayak gitu tuh. Betul. Jadi kalau misalnya ada infeksi, tentunya ya kita harus atasi infeksinya. Nah, infeksinya memang paling sering kan karena bakteri. Jadi nanti biasanya kalau pasien berobat itu kita berikan antibiotik. Baik antibiotiknya yang ditetes atau misalnya antibiotik yang diminum atau bahkan suntik. Oh gitu. Nah, tapi karena pada conge itu ada lobang di gendang telinganya yang biasanya sudah menahun, jadi dia menetap tuh lobangnya. Udah bolong di gendang telinganya itu menetap, dia nggak akan menutup lagi. Udah nggak bisa itu dok. Nah, makanya untuk kasus-kasus seperti itu kita perlu tindakan operasi untuk menambal gendang telinganya tadi. Gitu. Selain menambal gendang telinga juga kita membersihkan infeksinya yang misalnya nggak bisa bersih dengan antibiotik. Jadi kalau infeksi itu bisa dibersihkan dengan antibiotik atau bisa dibersihkan dengan operasi secara manual kita bersihin. Nah, setelah itu gendang telinganya baru kita tambel supaya lubang itu tertutup sehingga nanti kedepannya nggak conge-conge lagi. Gitu. Jadi di rumah sakit Premier ini dokter nanganin itu. Saya nanganin itu. Dan itu bisa ketutup lagi tuh, yang namanya udah gendang telinga bolong itu udah bisa ketutup. Bisa. Jadi kalau misalnya dia ada lubang, ada bolong di gendang telinga itu bisa kita lakukan tindakan yang namanya timpanoplasti itu untuk merekonstruksi atau menutup lagi si lubang tadi itu. Gitu ya. Memang kan itu usaha yang kita bisa lakukan supaya kedepannya nggak muncul lagi OMSK-nya. Kalau anak kecil kan kagak tahu nih dok. Kalau tiba-tiba didengerin anaknya dia tuh sebelah kupingnya sakit. Nah, orang tua bagaimana supaya dia tahu nih, biar kita bawa buru-buru itu ke rumah sakit itu biar nggak congean. Betul. Jadi kadang-kadang susahnya nih bang, kalau anak kecil kan dia nggak bisa ngomong ya keluhannya apa. Kalau dewasa kan nggak enak sedikit langsung ke rumah sakit. Makanya, nah kalau ini orang tuanya nih bang harus dikasih tahu untuk anak itu sebaiknya dicek ke dokter THT setiap 6 bulan sekali. 6 bulan sekali. Buat dilihat karena kadang-kadang kalau misalnya dia cuma lobang aja, tapi nggak ada infeksi yang lagi akut di situ, dia kering tuh bang, nggak ada keluar cairannya. Cuman tetap aja beresiko nanti ke depannya, misalnya namanya anak kan suka berenang ya bang, gitu. Dia berenang, dia masuk ke dalam kuping, airnya ke dalam telinga, basah lagi. Gitu. Begitu. Jadi sebaiknya dicek 6 bulan sekali bang. Begitu. Jadi orang tua nih harus ngecek anaknya, pokoknya cek mau dia ada atau kagak diperiksa dah ya. Betul. Aduh bang, tapi ini udah jam segini nih bang. Wah dok, buru-buru banget, kita lagi panjang. Bang, harus diobatin. Ya udah nanti saya bawa dah saya dah ke dokter ya. Ke dokter Angga ya. Ketemu lagi ya. Iya, makasih banyak ya dok. Iya bang. Duluan ya. Ya bang. Begitu ceritanya. Ayo tahu dah. Ayo kita ngopi dulu dah.